Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum akan segera dimulai. Sebelumnya akan dibacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. 1. Hadir di persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi paling banyak 2 orang dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan, kecuali untuk sidang pengucapan putusan dapat diikuti secara langsung maupun daring sesuai ketentuan. 2. Menyerahkan daftar nama para pihak yang hadir dalam persidangan, baik secara langsung di gedung Mahkamah Konstitusi maupun secara daring melalui email jurpang3@mkri.id paling lambat 1 hari kerja sebelum persidangan. 3. Menunjukkan surat panggilan sidang sebelum memasuki ruang persidangan. 4. Hadir paling lambat 1 jam 30 menit sebelum persidangan dimulai. 5. Menjaga ketertiban, kesopanan, dan menghormati jalannya persidangan. 6. Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan persidangan Mahkamah Konstitusi. 7. Mematuhi seluruh arahan majelis hakim dan petugas persidangan selama proses persidangan berlangsung. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 9. Larangan bagi para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lainnya yang dapat membahayakan dan mengganggu jalannya persidangan. B. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. C. Mengaktifkan alat komunikasi saat sidang berlangsung. D. Makan, minum, dan merokok. E. Menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong. F. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan atau pengunjung sidang. G. Memberikan dukungan, komentar, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. H. Berbuat atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan mahkamah. I. Memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutuskan perkara. 10. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Demikian tata tertib persidangan untuk dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 112/PHPU-BUP-23/2026 tentang perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Panitera, mohon laporkan kehadiran para pihak pada persidangan hari ini. Baik, izin yang mulia untuk kuasa hukum pemohon hari ini hadir dan juga kuasa hukum termohon hari ini juga hadir. Baik, silakan untuk Panitera untuk menghadirkan para pihak yang beracara pada hari ini. Baik. Baik, sebelum sidang dilanjutkan, majelis terlebih dahulu akan memeriksa legalitas dari para pihak. Baik, majelis menyatakan para pihak memiliki kedudukan hukum dalam perkara aquo
Selanjutnya, kuasa hukum pemohon dipersilakan untuk membacakan permohonan pemohon. Terima kasih. Sebelumnya yang mulia, perkenalkan nama saya Muhammad Hasbukadewa. Saya selaku kuasa hukum dari pihak pemohon, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2025. Saya berasal dari FSR Law Firm yang pada hari ini akan membacakan permohonan. Jadi permohonan pemohon yaitu mempersoalkan adanya cacat hukum formil dalam proses pencalonan pasangan calon nomor urut 2 yang kemudian berdampak terhadap keseluruhan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara tahun 2025. Permohon juga berpendapat bahwa calon bupati nomor urut 2 yaitu DRS Edi Pranata MSI diduga telah melebihi batas maksimal jabatan kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan bahwa menurut pemohon juga perhitungan masa jabatan tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 garing PUU strip 7 garing 2009, putusan nomor 67 garing PUU garing 2020, putusan nomor 2 garing PUU garing 2023 dan putusan nomor 129 tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa masa jabatan setengah atau lebih dihitung sebagai satu periode jabatan. Selain itu, pemohon juga menemukan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak pertama, yaitu berpotensi menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 selama tahapan pemilihan berlangsung. Oleh karena itu, pemohon juga menurut pemohon penetapan pasangan calon dan hasil rekapitulasi suara oleh termohon mengandung cacat hukum formil dan berdampak langsung terhadap legitimasi hasil pemilihan. Seperti itu yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum pemohon, majelis ingin memperjelas nih bagaimana hubungan antara dugaan pencalonan tersebut dengan hasil akhir pemilihannya. Nah, jadi gini yang mulia, apabila sejak awal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan maka tetap ditetapkan sebagai peserta pemilihan, maka keseluruhannya proses itu menjadi cacat dan mempengaruhi hasil dari akhir result dari pemilihan tersebut. Seperti itu yang mulia. Namun demikian, selisih suara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak cukup jauh sekali loh. Bagaimana kedudukan hukum pemohon terkait pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? Oke, baik yang mulia. Secara kuantitatif memang suara pemilihan dari pasangan calon nomor urut 2 memang sangat jauh dibandingkan dengan nomor urut 1 atau bahkan nomor urut 3. Namun pemohon berpendapat bahwa mahkamah dapat mengesampingkan hal tersebut karena ketentuan tersebut apabila ditemukan adanya pelanggaran fundamental maka proses pencalonan yang mempengaruhi kualitas demokrasi dan legitimasi pemilihan tersebut harus dikesampingkan karena ya memang dari pemohon tersebut menemukan adanya dugaan tindak kecurangan dalam proses tersebut. Baik, apakah dari pihak pemohon memiliki bukti awal terkait data tersebut? Ada yang mulia. Jadi pemohon juga dan saya selaku kuasa hukum menyiapkan alat bukti berupa keputusan KPU, dokumen rekapitulasi suara, atau bahkan dokumentasi lapangan yang mulia. Serta akan ada juga menghadirkan alat bukti tambahan serta saksi bahkan ahli juga yang mulia. Seperti itu. Baik, apakah sudah cukup? Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya untuk kuasa hukum termohon dipersilakan memberikan tanggapan awal terhadap permohonan dari pihak pemohon. Baik, terima kasih yang mulia. Pada prinsipnya termohon menolak seluruh dalil dari pemohon. Penetapan pasangan calon maupun penetapan hasil pemilihan yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan termohon juga berpendapat bahwa permohonan pemohon ini tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana yang diatur di dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Baik, apa ada tanggapan tambahan? Oke, izin ya yang mulia. Kami menilai bahwa dalil pemohon ini hanya berupa asumsi dan tidak didukung alat bukti yang cukup untuk mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urut 2. Baik, sebelumnya dari kuasa hukum pemohon
Majelis mengingatkan agar perbaikan permohonan nanti saudara memperjelas hubungan sebab-sebab akibat antara dalil pencalonan dengan hasil pemilihan tersebut. Selain itu, legal standing dan kedudukan hukum pemohon juga perlu dipertegas ya dalam permohonan saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami juga selaku kuasa hukum dari pemohon dan mohon akan memperbaiki dan melengkapi permohonan sesuai arahan majelis hakim. Baik, dengan demikian pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh mahkamah. Sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan pada sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan, perbaikan permohonan, dan jawaban termohon. Baik, sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim Konstitusi akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara nomor 112/PHPU-BUP/23/2026 dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini adalah perbaikan permohonan dan pemeriksaan pokok perkara serta jawaban dari pihak termohon. Majelis mengingatkan agar seluruh pihak fokus pada substansi dan tidak mengulang dalil yang telah disampaikan di persidangan sebelumnya. Kuasa hukum pemohon, apakah permohonan saudara telah diperbaiki sebagaimana arahan majelis di sidang sebelumnya? Sudah Yang Mulia dan sudah diberikan kepada panitera terlebih dahulu. Baik, perbaikan permohonan diterima dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara. Selanjutnya, mahkamah akan mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Kepada kuasa hukum termohon, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya, termohon menolak seluruh dalil permohonan dari pihak pemohon. Jadi menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan mengutus permohonan akuo karena dalil-dalil pemohon pada pokoknya bukan mengenai perselisihan hasil perolehan suara, melainkan berkaitan dengan proses pencalonan pasangan calon. Kemudian bahwa persoalan mengenai syarat pencalonan dan administrasi pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Baik, jadi menurut saudari sebagai kuasa hukum termohon, perihal objek yang dipersoalkan itu pemohon bukan objek perselisihan, bukan hasil dari perselisihan hasil pemilihan tersebut. Iya, benar Yang Mulia. Jadi pemohon ini lebih mempersoalkan legalitas penetapan pasangan calon dibandingkan kesalahan perhitungan hasil suara pemilihan. Bagaimana dengan kedudukan hukum pemohon? Menurut termohon, untuk kedudukannya, pemohon juga tidak memenuhi syarat legal standing sebagaimana pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena selisih suara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sangat jauh, melebihi ambang batas yang ditentukan undang-undang. Kemudian berdasarkan hasil rekapitulasi termohon, pemohon memperoleh suara 34.763 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 259.489 suara, sehingga terdapat selisih lebih dari 224.000 suara. Oke. Selain itu, menurut termohon juga permohonan dari pihak pemohon juga tidak begitu jelas atau obscure legal karena petitum pemohon ini saling bertentangan, yaitu meminta pembatalan hasil pemilihan, diskualifikasi pasangan calon, dan pemungutan suara ulang secara bersamaan. Jadi menurut Anda apakah petitum itu tidak dapat dilaksanakan secara hukum? Ya, benar sekali Yang Mulia. Karena masing-masing petitum ini memiliki konsekuensi hukum berbeda dan tidak dapat digabungkan secara kumulatif. Baik, apa sudah cukup dari pihak termohon? Belum Yang Mulia, boleh izin melanjutkan? Boleh. Dalam pokok perkara, termohon
pendirian bahwa seluruh tahapan pencalonan dan penetapan hasil pemilihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian termohon telah melakukan penelitian administrasi, klarifikasi dokumen, serta menerima dan menindaklanjuti masukan masyarakat terhadap seluruh pasangan calon sebelum penetapan pasangan calon dilakukan. Bagaimana saudari termohon menjelaskan dalil pemohon mengenai periodisasi jabatan pasangan calon nomor urut 2? Oke, berdasarkan hasil klarifikasi dan koordinasi yang dilakukan termohon, masa jabatan sebagai pelaksana tugas atau PLT tidak dapat dihitung sebagai masa jabatan definitif kepala daerah. Kemudian bahwa Dr. Andes Edi Pranata baru dihitung menjabat sebagai bupati definitif sejak pelantikan tanggal 14 Februari tahun 2020, sehingga tidak melanggar ketentuan 2 periode jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan dan PKPU nomor 8 tahun 2024. Jadi, apakah pihak termohon telah melakukan klarifikasi atas masukan masyarakat terkait hal tersebut? Iya, Yang Mulia. Termohon telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan melakukan klarifikasi langsung terkait riwayat jabatan calon yang bersangkutan sebelum penetapan pasangan calon ditetapkan. Baik, untuk kuasa hukum termohon, apakah sudah cukup untuk menyampaikan jawaban dari pemohon? Baik, sudah cukup, Yang Mulia. Baik, untuk kuasa hukum pemohon, apakah ada tanggapan? Ada, Yang Mulia. Jadi pemohon menilai bahwa secara faktual Dr. Andes Edi Pranata MSI ini telah menjabat sebagai PLT tentunya Bupati Kutai Kartanegara sejak 6 Oktober 2017 sampai dengan 13 Februari 2019 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.64/4709/S di tanggal 6 Oktober 2017 serta kemudian diangkat menjadi Bupati definitif berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Jadi dengan demikian apabila dihitung secara akumulatif masa jabatan yang bersangkutan demikian telah mencapai lebih dari 1 periode sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan juga kemudian bahwa perhitungan masa jabatan tersebut telah sejalan dengan prinsip hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf E Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 yang pada prinsipnya mengatur ketentuan periodisasi jabatan kepala daerah dan pencalonan seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum pemohon atas tanggapannya. Untuk saudari kuasa hukum termohon, apakah ada tanggapan lagi? Tidak, Yang Mulia, kami pihak termohon tetap pada pendirian kami. Baik, jawaban termohon telah dicatat oleh Mahkamah. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait serta pemeriksaan alat bukti dan saksi. Baik, sidang hari ini ditunda. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara nomor 112-PHPU-BUP-23/2026 tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk kuasa hukum pemohon, apakah akan mengajukan alat bukti? Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari pemohon ingin mengajukan alat bukti surat sebanyak 22 alat bukti yang diberi tanda dari bukti P1 sampai dengan P22. Baik, silakan dijelaskan secara ringkas apa saja yang di dalam alat bukti tersebut. Oke, baik Yang Mulia. Jadi alat bukti ini terdiri dari keputusan KPU, dokumen rekapitulasi suara, dokumen keberatan administratif, surat dari Kemendagri terkait periodisasi jabatan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai berkaitan dengan pembatasan masa jabatan kepala daerah. Baik, apakah seluruh alat bukti tersebut telah diberi tanda dan disusun dalam
daftar alat bukti. Sudah yang mulia. Panitera, mohon dilakukan verifikasi terhadap alat bukti pemohon. Baik, Yang Mulia. Izin Yang Mulia, alat bukti dari pihak pemohon sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap secara administratif. Baik, alat bukti pemohon diterima dan disahkan untuk dipertimbangkan oleh mahkamah. Selanjutnya untuk kuasa hukum termohon dipersilakan untuk mengajukan alat bukti. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami pihak termohon mengajukan alat bukti surat sebanyak 12 alat bukti yang diberi tanda T1 sampai dengan T12. Silakan menjelaskan secara singkat. Bukti termohon ini berupa dokumen resmi KPU, formulir C hasil, D hasil, berita acara rekapitulasi, serta dokumen verifikasi administrasi pasangan calon. Apakah seluruh dokumen tersebut merupakan dokumen resmi dari yang diterbitkan oleh KPU? Iya benar Yang Mulia. Baik, Panitera, mohon verifikasi alat bukti dari pihak termohon. Izin Yang Mulia, untuk alat bukti dari pihak termohon sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap secara administratif. Baik, mahkamah menyatakan alat bukti pemohon dan termohon diterima dan akan dipertimbangkan dalam putusan. Selanjutnya, mahkamah akan mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Kuasa hukum pemohon, silakan hadir saksi saudara. Silakan hadirkan saksi saudara. Oke, baik, sebelumnya terima kasih Yang Mulia. Jadi kami pemohon ingin mengajukan Saudari Mulyana sebagai salah satu saksi fakta pemohon. Baik, Panitera, silakan hadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Baik. Baik, saudara saksi, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Mulyana. Saya adalah liaison officer atau pembuku resmi pasangan calon nomor urut 1. Bertempat tinggal di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Perjuangan 1, nomor 10, Tenggarong. Baik, silakan untuk menyerahkan identitas saudari ke depan sini. Baik. Baik, apakah saudari bersedia diambil sumpah menurut agama dan keyakinan saudari? Bersedia Yang Mulia. Baik. Saudari Panitera? Baik, ikuti saya. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik, silahkan dulu. Baik, silakan kuasa hukum pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari pernah menyampaikan keberatan administratif terkait percalonan pasangan calon nomor urut 2? Ya, benar. Pada tanggal 18 September 2024, saya menyerahkan surat keberatan mengenai dugaan pelanggaran syarat pencalonan Dr. Andes Edi Pranata MSI terkait periodisasi masa jabatan kepala daerah. Jadi saudari dalam keberatan masa administratif itu apa isi keberatan saudari? Isinya karena yang bersangkutan telah menjabat sebagai pelaksana tugas bupati, kemudian menjadi bupati definitif sehingga menurut kami telah melampaui batas masa jabatan sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU 21/2023. Dari tanggapannya saudari, apakah pihak termohon ada tanggapan resmi terkait keberatan saudari yang diberikan? Tidak ada tanggapan administrasi resmi. Saya hanya menerima pesan WhatsApp personal dari pihak penyelenggara dan tidak menjawab substansi keberatan hukum yang kami ajukan. Berarti sejak diajukannya keberatan sampai detik ini tidak ada jawaban resmi dan tanggapan dari pihak pasangan calon nomor 2 tersebut. Ya. Baik, terima kasih, cukup Yang Mulia. Baik, apakah saudari melihat
menyampaikan termohon tetap menetapkan pasangan calon nomor urut 2 sebagai peserta pemilihan tanpa penjelasan hukum yang memadai. Saudari saksi, apakah saudari memiliki bukti terkait keberatan administrasi tersebut? Ada yang mulia. Bukti surat keberatan dan dokumen pendukung telah diserahkan sebagai bukti P9 sampai dengan bukti P19. Izin yang mulia, kami dari pihak termohon keberatan karena keterangan yang saksi berikan ini lebih berupa pendapat hukum, bukan fakta yang dialami langsung oleh saksi tersebut. Baik, apakah ada keberatan lainnya? Cukup yang mulia. Baik, keberatan dicatat dan akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Termohon dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada saksi pemohon. Baik, terima kasih yang mulia. Pada saudari saksi, apakah saudari memiliki kewenangan menentukan sah atau tidaknya pencalonan seseorang? Tidak, saya hanya menyampaikan keberatan resmi sebagai penghubung pasangan calon pemohon. Oke. Kemudian apakah benar saudari hanya mengetahui mengenai periodisasi berdasarkan interpretasi pribadi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Tidak, dasar kami bukan interpretasi pribadi, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan dokumen resmi terkait masa jabatan kepala daerah. Oke, apakah saudari pernah menerima surat resmi dari KPU yang menyatakan bahwa keberatan saudari diterima? Tidak pernah. Baik, keterangan saksi pemohon dianggap cukup. Saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Selanjutnya dari pihak termohon, apakah akan menghadirkan saksi? Baik yang mulia, kami pihak termohon akan menghadirkan saksi atas nama Mega Sulfi Oktavia sebagai saksi dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, Panitera silakan untuk menghadirkan saksi dari pihak termohon. Baik yang mulia. Baik, untuk saudari saksi silakan memperkenalkan diri. Izin yang mulia, saya Mega Sulfi Oktavia selaku staf teknis KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, sebelum memberikan keterangan, apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, untuk Panitera silakan untuk membantu dalam pengambilan sumpah. Baik, saudari saksi silakan ikuti saya. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Baik, silakan untuk kuasa hukum termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, pada saudara saksi, apakah seluruh tahapan pencalonan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Ya, KPU telah melakukan verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual terhadap seluruh pasangan calon sesuai peraturan yang berlaku. Oke. Dalam hal itu, apakah terdapat pelanggaran administrasi dalam pencalonan saudara Edi Tanaka? Tidak terdapat pelanggaran administrasi berdasarkan hasil verifikasi seluruh persyaratan pencalonan telah dipenuhi. Apakah status pelaksana tugas atau PLT itu dihitung sebagai masa jabatan definitif kepala daerah? Tidak, berdasarkan ketentuan undang-undang dan PKPU yang menjadi pedoman KPU, status PLT tidak dihitung sebagai masa jabatan definitif kepala daerah. Oke, cukup yang mulia. Baik, sebelumnya apakah KPU itu mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar oleh pemohon tersebut? Ya yang mulia. Namun KPU tetap berpedoman pada ketentuan PKPU dan aturan teknis pencalonan yang berlaku saat tahapan pemilihan dilaksanakan.
Izin bertanya yang mulia. Silakan. Baik, saudari saksi, apakah KPU pernah memberikan jawaban resmi terhadap keberatan administratif yang pernah diajukan oleh salah satu pihak dari pemohon? Sepanjang yang saya ketahui, komunikasi telah dilakukan, namun saya tidak menangani secara langsung bagian surat-suratnya, surat menyurat keberatan tersebut. Apakah benar kalau misalnya KPU ini memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp? Saya tidak mengetahui secara pastinya ya mengenai bentuk komunikasi tersebut. Oke, berarti sejauh ini saksi dihadirkan tidak tahu terkait keberatan administratif dari pihak termohon ya? Iya. Oke, terima kasih yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan lagi untuk dari kuasa hukum pemohon? Sudah cukup. Kuasa hukum pemohon? Cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi dianggap cukup. Saudara saksi bisa dipersilakan untuk keluar dari ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk saudara dari pemohon, apakah ingin mengajukan alat bukti lainnya? Baik, majelis, kami dari pemohon ingin menghadirkan ahli dari hukum tata negara, yaitu saudari Mandarifa Ramadhani. Apakah saudara ahli datang hari ini? Hadir dia. Oke, baik. Baiklah, untuk panitera silakan untuk menghadirkan ahli ke dalam ruang sidang. Baik. Baik, untuk saudari ahli silakan untuk mengumpulkan identitas ke depan sini. Baik, apakah saudari siap untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silakan panitera untuk menyumpah. Baik, silakan saudari ahli untuk mengikuti saya. Wallahi atau demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, silakan saudari untuk memberikan pendapatnya. Baik, sebelumnya yang mulia perkenalkan saya Mandarifa Ramadhani selaku dosen aktif Universitas Indonesia yang diberi mandat oleh pemohon sebagai keterangan ahli di persidangan ini. Oke, dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan masa jabatan kepala daerah merupakan norma konstitusional yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga prinsip demokrasi yang sehat. Serta berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, masa jabatan yang dijalani setengah atau lebih tetap dihitung sebagai satu periode jabatan, termasuk ketika seseorang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT kepala daerah. Dan oleh karena itu juga yang mulia, apabila seorang calon kepala daerah telah menjalani 2 periode jabatan secara substantif, maka yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat pencalonan yang mulia. Silakan dari pihak kuasa hukum pemohon mengajukan pertanyaan kepada ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari ahli, menurut saudari kan sudah lama ya menjadi dosen ahli hukum tata negara. Iya, betul. Kalau menurut ahli nih, bagaimana perspektif hukum tata negara, tujuan utama dalam pembatasan masa jabatan kepala daerah itu seperti apa? Baik, begini. Pembatasan masa jabatan merupakan prinsip konstitusional untuk mencegah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin adanya sirkulasi kepemimpinan dalam demokrasi. Oke. Kalau di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Ibu Manda sendiri, memiliki kekuatan mengikat nggak terhadap penyelenggara pemilu seperti KPU itu? Kalau begitu ya, putusan Mahkamah Konstitusinya bersifat final dan mengikat, sehingga seluruh lembaga negaranya termasuk KPU
wajib tunduk dan menjadikannya pedoman dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Menurut ahli, jika masa jabatan sebagai pelaksana tugas ataupun PLT dapat diperhitungkan dalam masa periodisasi kepala daerah. Kalau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, masa jabatan yang dijalani setengah atau lebih tetap dihitung sebagai satu periode jabatan, termasuk ketika seseorang menjalankan kewenangan kepala daerah secara cepat. Berarti ahli menyampaikan sesuai dengan data yang ada ya? Iya. Baik, cukup majelis. Baik, untuk kuasa hukum termohon apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dan kepada saudara ahli, untuk setiap pelanggaran administrasi itu otomatis menyebabkan hasil pemilihan batal kah atau bagaimana ya? Tidak otomatis batal, namun apabila pelanggaran tersebut menyangkut syarat fundamental pencalonan dan mempengaruhi legitimasi demokrasinya, maka Mahkamah dapat menyatakan proses pemilihan cacat umum. Apakah ahli bisa memastikan bahwa status PLT itu selalu dihitung sebagai masa jabatan definitif? Yang menjadi pokok bukan semata statusnya, nomenklatur jabatan, melainkan apakah seseorang menjalankan kewenangan kepala daerah secara nyata dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana ditafsirkan Mahkamah Konstitusi. Oke. Jadi menurut ahli, PKPU yang dipakai KPU itu bertentangan dengan putusan MK atau bagaimana? Apabila terdapat norma teknis yang bertentangan dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi, maka yang harus diutamakan adalah putusan Mahkamah Konstitusinya karena bersumber langsung dari konstitusi. Baik, saudara-saudari ahli, sebelumnya apakah Mahkamah dapat mengesampingkan pasal 158 terkait ambang batas selisih suara dalam kondisi tertentu tersebut? Kalau dalam praktik ketatanegaraan yang mulia, Mahkamah pernah mempertimbangkan substansi keadilan ketika terdapat dugaan pelanggaran yang bersifat fundamental dan mempengaruhi integritas pemilihan. Gitu yang mulia. Saudari ahli, menurut saudari, apabila benar terdapat calon yang tidak memenuhi syarat namun tetap ditetapkan sebagai peserta, apa implikasi hukumnya terhadap hasil pemilihan itu? Hal tersebut dapat menyebabkan keseluruhan proses pemilihan menjadi cacat hukum yang mulia, karena sejak awal kompetisi elektoral tidak berjalan secara fair dan setara yang mulia. Apakah ahli menilai persoalan dalam perkara aku hanya sekedar administratif biasa? Tidak yang mulia. Karena perkara ini menyangkut syarat konstitusional pencalonan kepala daerah yang berkaitan langsung dengan legitimasi, demokrasi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pilkada yang mulia. Baik, terima kasih untuk keterangannya dari saudari ahli. Baiklah, untuk dari pihak kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon, apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan untuk saudari ahli? Cukup. Ya, baik, untuk saudari kuasa hukum termohon, apakah ingin menghadirkan alat bukti lainnya? Cukup, tidak ada yang mulia. Baik. Keterangan ahli telah didengar dan dicatat oleh Mahkamah. Dengan demikian, pemeriksaan alat bukti, saksi, dan ahli dalam perkara nomor 112/PHPU titik BUP Street 23/2026 dinyatakan selesai. Mahkamah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyerahkan kesimpulan tertulis sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana untuk saudara kuasa hukum pemohon dan termohon? Baik, siap. Paham? Paham. Baik, majelis mengingatkan agar kesimpulan para pihak difokuskan pada substansi pembuktian yang telah disampaikan selama persidangan berlangsung, Serta tidak mengulang uraian yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara aku. Selanjutnya, majelis hakim akan melaksanakan rapat permusyawaratan hakim untuk mempertimbangkan seluruh dalil, alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan ahli yang telah diajukan oleh para pihak. Sidang pembacaan putusan akan diberitahukan kemudian melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim Konstitusi akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara nomor 112 garing PHPU.BUP-23 garing 2026 dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak dalam perkara aktual. Untuk kuasa hukum pemohon, apakah sudah siap kesimpulannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silahkan untuk disilahkan kepada majelis. Baik, untuk kuasa hukum termohon, apakah kesimpulan saudara juga sudah siap? Sudah siap ya, Mulia. Baik, silakan disampaikan. Baik, kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon telah diterima oleh majelis. Majelis menganggap kesimpulan para pihak telah dibaca dan dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses persidangan. Seluruh dalil, alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan ahli akan menjadi bahan pertimbangan dalam rapat permusyawaratan hakim. Dengan telah diterimanya kesimpulan para pihak, maka pemeriksaan persidangan dalam perkara akuo dinyatakan telah selesai. Mahkamah selanjutnya akan melaksanakan rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil putusan dalam perkara ini. Pembacaan putusan akan dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 dan akan diberitahukan melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Baik, sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim Konstitusi akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara nomor 112 garing PHPU.BUP-23 garing 2026 tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara akuo. Sebelum membacakan amar putusan, bagaimana kabarnya dari pihak kuasa hukum pemohon? Alhamdulillah baik yang mulia. Baik. Dan kuasa hukum termohon? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum membacakan amar putusan, Mahkamah terlebih dahulu akan menyampaikan pertimbangan hukum secara singkat terhadap perkara ini. Baik, menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa secara saksama permohonan termohon, jawaban termohon, alat bukti, surat, keterangan saksi, serta keterangan ahli yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Menimbang bahwa pokok permohonan permohon berkaitan dengan dugaan cacat hukum formil dalam proses pencalonan pasangan calon nomor urut 2 terkait periodisasi masa jabatan kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menimbang bahwa Mahkamah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 garing PUU 7/2009, putusan nomor 67 garing PUU 18/2020 dan putusan nomor 2 garing PUU 21/2023 yang pada pokoknya menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah yang dijalani setengah atau lebih harus dihitung sebagai satu periode jabatan. Menimbang bahwa Mahkamah menilai pembatasan masa jabatan kepala daerah merupakan prinsip konstitusional yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga sirkulasi kepemimpinan, dan menjamin terselenggaranya demokrasi yang sehat dan adil. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Mahkamah menemukan adanya persoalan konstitusional terkait penafsiran periodisasi masa jabatan kepala daerah
yang berdampak terhadap keabsahan proses pencalonan pasangan calon nomor urut 2. Menimbang bahwa Mahkamah juga mempertimbangkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa apabila sejak awal terdapat pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan, namun tetap ditetapkan sebagai peserta pemilihan, maka keseluruhan proses pemilihan berpotensi cacat hukum dan mempengaruhi legitimasi hasil pemilihan. Menimbang bahwa Mahkamah menilai termohon tidak memberikan respons administratif yang memadai terhadap keberatan yang diajukan pemohon terkait persoalan periodisasi jabatan selama tahapan pencalon berlangsung. Menimbang bahwa prinsip kepastian hukum, keadilan pemilu, dan asas jujur serta adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dijaga dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh penyelenggara pemilu. Menimbang bahwa Mahkamah sebagai penjaga konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh proses demokrasi berjalan sesuai prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan ahli yang diajukan para pihak, Mahkamah selanjutnya akan membacakan amar putusan. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan diskualifikasi Dr. Andes Edi Pranata, MSI, sebagai calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2025. 3. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1893 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 tanggal 6 Desember 2025. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1131 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2025 tanggal 22 September 2025. 5. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1132 tahun 2025 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2025 tanggal 23 September 2025. 6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik, pengusung dan pengusung calon bupati atas nama Dr. Andes Edi Pranata, MSI, yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tanpa mengganti Haji Randy Saputra sebagai pasangan calon pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara tahun 2025. 7. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Dr. Andes Edi Pranata, MSI, sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2025 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2025. Untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan akua diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 11. Menolak permohonan pemohon untuk
Al-Fatihah dan Anissa Febriana Molita sebagai anggota. Dengan dibantu oleh Nazla Zahira Yasmin sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, pihak terkait dan atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Mahkamah berharap seluruh pihak dapat menerima dan melaksanakan putusan ini dengan itikat baik demi menjaga prinsip demokrasi, kepastian hukum, serta stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mengikuti seluruh proses persidangan secara tertib dan menghormati proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sidang pembacaan putusan perkara nomor 112 garing PHPU.BUP/23 garing 2026 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim Konstitusi akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.